Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dinisa Putri. Saya di sini dari kelompok 3 akan menjelaskan bagian dari makalah kami, yaitu pada bagian F dan G. Nah, sebelumnya judul makalah kami yaitu keterampilan menjelaskan dan keterampilan mengadakan variasi. Nah, saya akan menjelaskan pada bagian F dan G. Pada bagian F yaitu tujuan mengadakan variasi. Nah, sebelum kita masuk kepada tujuan mengadakan variasi, yang pertama sebelumnya saya akan menjelaskan atau mengulas kembali tentang variasi. Apa sih itu variasi? Nah, variasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan saat pembelajaran guna untuk menghilangkan rasa bosan, rasa jenuh yang dialami oleh siswa, atau kreativitas yang dilakukan oleh guru guna untuk meningkatkan keaktifan siswa, menghilangkan rasa bosan dan rasa jenuh. Nah, dalam keterampilan variasi dalam suatu pembelajaran ini, guru dituntut untuk paham dan harus paham ya tentang bagaimana mengadakan variasi. Nah, karena tujuan-tujuannya yaitu mengacu kepada keaktifan siswa gitu. Nah, yang pertama yaitu tujuan dari mengadakan variasi yaitu meningkatkan dan menimbulkan keaktifan siswa pada aspek-aspek pembelajaran. Nah, pada poin pertama ini, dalam satu kelas itu kadang-kadang siswa itu tidak semuanya fokus kepada guru yang sedang menjelaskan. Kadang-kadang ada yang diam saja, ada yang melamun, ada yang bosan dengan metode pembelajarannya. Kadang-kadang juga ada yang fokusnya terganggu. Maka dari itu, dengan mengadakan variasi, guru bisa menarik perhatian siswa agar lebih memperhatikan apa yang guru ingin sampaikan gitu pada aspek-aspek pembelajarannya. Nah, yang kedua yaitu memupuk tingkah laku terhadap guru dan sekolah dengan berbagai cara mengajar yang lebih hidup dan lingkungan belajar yang lebih baik. Nah, dalam poin kedua ini, tentu saja dalam mengadakan variasi ini bisa mengangkat siswa-siswa yang tadinya jenuh, yang tadinya bosan, yang tadinya fokusnya terganggu itu lebih aktif dalam suatu pembelajaran gitu. Ada yang bertanya, ada yang menanggapi. Nah, maka dari itu dalam mengadakan variasi ini sangat berguna bagi siswa agar pembelajarannya itu lebih hidup, lebih aktif gitu, dan bisa meningkatkan hasil belajar juga. Yang ketiga yaitu meningkatkan kadar CBSA dalam belajar mengajar. CBSA itu cara belajar siswa aktif. Nah, seperti poin kedua tadi, di mana meningkatkan ini berarti meningkatkan siswa untuk lebih aktif dalam suatu pembelajaran gitu. Nah, kemudian kita lanjut kepada poin G. Poin G yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengadakan keterampilan variasi. Nah, dalam mengadakan variasi ini, seorang guru harus memperhatikan hal-hal seperti yang pertama yaitu keterampilan mengajar, variasi, serta hubungannya dengan keterampilan guru profesional lainnya seperti penguasaan berbagai metode mengajar dan keterampilan mengajukan pertanyaan. Nah, di sini ini hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang guru, di mana guru perlu memahami bagaimana cara mengadakan variasi gitu, atau cara menggunakan variasi dalam suatu pembelajaran. Nah, guru perlu mengetahui berbagai metode mengajar yang akan digunakan kepada siswa, karena tidak semua siswa itu paham atau tidak semua siswa itu suka dengan metode yang digunakan oleh guru, seperti metode ceramah. Kadang-kadang metode ceramah itu membuat siswa itu bosan, membuat siswa itu jenuh gitu. Jadi kita sebagai guru dan calon guru itu perlu memahami metode belajar untuk guna untuk
keterampilan mengajar. Nah, poin kedua yaitu penggunaan berbagai keterampilan mengajar dengan variasi perlu dilancarkan sebelumnya dan sebaliknya dicantumkan dalam suatu pelajaran yang harus disusun sebagai persiapan mengajar. Nah, sebelum dalam poin kedua ini, sebelum seorang guru melakukan suatu pembelajaran, itu perlu merancang bagaimana mengadakan variasi. Apabila misalkan dalam suatu pelajaran itu kita akan mengadakan variasi nih. Nah, guru itu perlu merancang bagaimana metodenya, bagaimana caranya gitu untuk mengadakan variasi ini agar variasi ini bisa berhasil, bisa membuat siswa itu lebih aktif, lebih banyak bertanya, lebih banyak menyangga gitu. Jadi guru juga perlu mempersiapkan bagaimana langkah-langkah variasi ini gitu. Kemudian yang poin ketiga yaitu penggunaan variasi sangat dianjurkan, tetapi harus luas dan wajar serta sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Pemakaian variasi yang berlebihan justru akan menimbulkan kebingungan dan mengganggu proses belajar mengajar. Oleh karena itu, guru perlu memperhatikan reaksi siswa, baik reaksi tingkah laku ataupun reaksi perhatian siswa. Nah, pada bagian ketiga ini menjelaskan bagaimana variasi ini memang sangat baik untuk siswa gitu, karena dalam mengadakan variasi ini bisa meningkatkan keaktifan siswa, kemudian menghilangkan rasa bosan siswa, menghilangkan rasa jenuh siswa gitu. Tetapi dalam mengadakan variasi ini juga guru juga perlu memperhatikan bagaimana reaksi timbal balik siswa gitu kepada variasi yang kita buat, variasi yang guru-guru itu rancang gitu. Nah, kadang-kadang tidak nah kadang-kadang itu guru hanya melaksanakan variasi atau mengadakan variasi saja, tidak melihat bagaimana timbal balik siswa kepada kita gitu. Nah, maka dari itu guna untuk menggunakan variasi yang berhasil atau yang ya pokoknya yang bisa mengubah siswa itu lebih baik gitu. Kalau misalkan siswa itu timbal baliknya baik kepada suatu pembelajaran itu, lebih aktif atau lebih banyak bertanya, itu baik, tapi tidak selalu digunakan dalam setiap pembelajaran gitu. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.